Selamat hari Minggu, Shalom, jemaat Tuhan. Haleluya. Siang hari ini kita datang beribadah, saya jumpa semuanya bangkit berdiri. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan, amin. Saudara, mungkin pada saat kita lewat tadi ada jalan-jalan yang tergenang, tapi kita mau tetap mengucap syukur. Dan saya juga berterima kasih saudara menyempatkan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk sama-sama kita mau memuliakan nama Tuhan, amin. Yang rindu menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kemurahan demi kemurahan Tuhan, Tuhan berikan buat kami hari lepas hari. Bahkan nafas kehidupan masih Tuhan percayakan buat setiap kami yang ada di tempat ini. Semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami datang beribadah kepada Tuhan, mau memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan apa yang kami lakukan siang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, biar Engkau ubahkan setiap kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus jamah setiap kami yang duduk di belakang, yang di tengah, di depan, semuanya menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Tidak ada satupun yang tidak merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan selama-lamanya. Kami juga berdoa buat gereja kami tempat ini, buat gembala kami dan staf Tuhan beserta keluarga mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, semua pelayanan yang membuahkan hasil, jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kepindahan kami nanti ke Dian Ballroom ke dalam tangan Tuhan. Biar semuanya mau jadi di dalam nama Tuhan. Kami percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Jiwa-jiwa akan datang berbondong-bondong untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan jadikan kami saksi-Mu agar kami dapat membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan siang hari ini buat bangsa dan negara kami. Buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai kepada RT RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan urapi setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di bangsa ini. Biar apapun yang mereka rancangkan, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, semuanya Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan buat umat-Mu di bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdiri Tuhan, mendoakan Provinsi Jakarta ini Tuhan, ibu kota tercinta ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Jakarta dikasihi oleh Tuhan, Jakarta juga dicintai oleh Tuhan. Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya pasti mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami, keluarga kami yang dilanda musibah. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, penghiburan, kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biar ada dalam hidup mereka saat ini. Dan biarlah dari bibir mulut kami mau tetap belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena hari-hari ini tidak menjadi begitu mudah. Namun kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Bertahtalah atas ibadah ini ya Tuhan, maupun ibadah-ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Mari setiap orang yang merindukan Tuhan, siang hari ini sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tangan sembah Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami punya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat saja sambil mengangkat tangan katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku, dan ku percaya musik saja. Angkat kedua tangan kita, doa dalam roh. Musik saja memuji Tuhan. Ku percaya. Angkat kedua tangan kita, doa dalam roh. Siapa kaya rapala pakaya rapala. Siapa kala hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Melawat kami semuanya. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada berkat, ada terobosan, ada anugerah buat kita semua. Musik memainkan semuanya. Kami akan melihat sesuatu terjadi dalam hidup kami. Dari awal tahun ini Tuhan sampai akhir tahun. Roh-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan diberikan buat kami semua. Semua berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau menjamah kami Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, Kau sayang kami Tuhan. I love you so much Jesus, I love you so much Jesus, more than yesterday, I love you so much. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau hadir Tuhan, jamah. Terima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Kami mau sambut firman. Berkati kami semua yang hadir, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami semua diberkati Tuhan. Kuasa-Mu lebih dari apapun. Dan kami percaya anugerah-Mu sempurna buat kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang diberkati Tuhan. Katakan amin, semangat ya. Nah tadi pagi saya khotbah di tempat ini, saya akan khotbah yang sama dengan tadi pagi. Dan saya bersyukur saudara semuanya sehat, diberkati Tuhan dan begitu ramai. Dalam keadaan yang seperti ini gereja terbuka dan itu menjadi sebuah
hal yang hebat dan yang harus saya katakan luar biasa ya. Dan juga tadi worship leadernya memuji Tuhan dengan judul kuasamu terlebih besar, itu juga menjadikan sebuah konfirmasi tentang apa yang saya akan khotbahkan pada siang hari ini ya. Nah saudara, mari kita buka Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 22 ayat 11 ya. Saya mau katakan hari-hari ini ternyata kita ini sangat membutuhkan kuasa, sangat memerlukan Tuhan. Nah apa itu sebenarnya kuasa dan apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Ternyata emang yang penting itu adalah iman kita, percaya kita tidak boleh kendor, tidak boleh lemah, tidak boleh surut. Saudara harus punya iman yang lebih lagi di masa-masa seperti ini. Setuju katakan amin? Karena saya tahu bahwa apa yang sedang dihadapi enggak mudah. COVID-19, resesi ekonomi, bencana alam, mutasi COVID-19. Belum lagi gesekan antar bangsa dan yang lainnya. Dan ini yang membuat kita harus berhati-hati. Tetapi saya mau katakan sebenarnya itu semua ujian iman yang memang harus terjadi supaya menentukan siapa Kristen, siapa orang percaya itu. Ya, mari kita buka Wahyu pasal 2:11. 22:11 dikatakan begini. Barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat yang ke-12. Saya minta jemaat baca sama-sama 1-3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku di sini hanya besar. Artinya Tuhan sendiri. Nah dari hal ini saya mau katakan bahwa ternyata setiap kehidupan kita itu ada nilainya di hadapan Tuhan. Memang ada pelajaran teologi yang mengatakan kasih karunia, grace. Bahwa kasih karunia ini penting. Kasih karunia ini juga kita perlukan. Yang membedakan kita dengan agama lain memang kasih karunia. Bahwa Tuhan Yesus datang memberikan kasih karunia supaya kita yang harusnya masuk ke dalam hidup yang binasa tapi dalam hidup yang kekal. Tetapi kasih karunia bukan gampangan juga. Makanya kadang-kadang orang berpikir udah diselamatkan seenaknya sendiri. Nggak bisa begitu juga. Udah diberkati suka-suka sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan sesungguhnya aku akan datang segera membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya di dalam kehidupan kita ada nilainya yang Tuhan sedang taruh. Makanya saya berdoa siang hari ini jemaat Tuhan di tempat ini engkau harus tetap bertahan dalam nilai-nilai iman yang benar. Salah satunya contoh nilai iman yang benar apa? Ibadah pagi hari ini. Kok pagi terus sih? Siang hari ini. Ini nilai yang benar. Dan saya bersyukur saudara datang dan saudara bisa hidup di dalam iman itu sendiri. Jadi saya di belakang saya happy banget waktu WL-nya nyanyi. Oh na 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 na. Oh itu saya rasakan seperti sebelum COVID saudara. Ya, karena saya tuh kadang-kadang sedih juga ya kalau kita nih jam zoom terus nih ya. Ya. Gak happy. Masa gini-gini di kamar sendiri tuh kayak orang gila ya. Betul gak? Nari-nari gitu ya. Tapi di sini tuh saya happy gitu. Makanya saya gembala sidang juga. Saya gak pernah tutup gereja saya. Saya buka terus. Karena saya tahu. Kalau saya tutup iman jemaat saya akan pudar. Ya, nanti saya akan cerita semuanya. Nah, jadi kembali lagi setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada upahnya. Apapun itu. Makanya di tahun 2021 ini, di mumpung masih awal tahun, saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, ayo lakukan sesuatu yang selalu menyenangkan Tuhan. Setuju katakan amin. Aminnya fals. Setuju katakan amin. Ayo lakukan sesuatu yang membuat Tuhan bangga dengan saudara. Pak, apa yang harus kami lakukan? Banyak. Memberi, menolong, ibadah seperti ini. Hidup benar, baca firman Tuhan, berpuasa, doa, apapun.
Karena itu semuanya ada upahnya. Makanya kita nggak boleh punya hati yang salah. Kepahitan kita pertahankan, dendam kita pertahankan. Ya. Saya bersyukur gereja ini luar biasa. Dan saya berdoa apa yang menjadi slogan yang baju oranye itu tulisannya apa tuh? I love my church. Saudara benar-benar hidupi. Dan doa saya di tempat ini jemaat Tuhan sangat cinta gereja ini. Karena ini gereja Tuhan. Gak ada yang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus. Jangan jadi jemaat MM. Apa itu MM pastor? Main celak, main celok. Sana sini gak jelas. Saudara harus bertumbuh di sini. Berakar di tempat ini. Berbuah di tempat ini. Dan lihat, sebentar lagi gereja ini akan gak muat setelah COVID selesai. Dan gak ada lagi itu virus. Saya berdoa bukan hanya ratusan. Bahkan sekali ibadah bisa ribuan di tempat ini. Gak ada yang amin. Aminnya kurang kencang. Lebih lagi. Ya. Nah ini penting sekali. Nah karena saya mau katakan sama saudara. Di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus gak lama lagi. Kemarin saya itu mimpi yang gak bagus. Mimpi Jakarta tsunami. Saya jarang mimpi. Ya. Ceritanya tuh gini, saya tuh punya anak tuh 2. Yang pertama namanya Melody, yang kedua namanya Harmony. Ya. Nanti kalau Tuhan kasih lagi saya kasih nama Simponi. Tapi Tuhan belum kasih lagi ya gitu. Nah 2 anak saya ini unik. Kakaknya tuh cecenya ini biasa aja gitu. Tapi anak saya yang kedua itu turunannya saya. Intinya itu saya punya anak tuh punya karunia. Jadi anak saya yang kedua tuh karunia melihat. Jadi dikit-dikit tuh waktu kecil tuh sampai sekarang itu papi di atas lemari ada setan gitu. Mana gitu. Ada tuh papi. Dek jangan bikin serem. Bener. Terus papi ada malaikat gitu. Nah sekali waktu saya ke New York sama dia, jalan-jalan di New York sama istri sama anak saya. Dia lihat Lucifer loh. Papi, Lucifer gede banget papi. Di mana? Di belakangnya patung Liberty. Aku gak bisa lihat. Anak saya bilang lihat gitu. Tapi saya dari kecil gak membuat dia lemah. Saya gak bilang gini, gak usah aneh-aneh ya. Enggak, saya gak gitu. Saya biarkan aja. Karena itu karunia. Karena angkong saya juga begitu pendeta. Papa saya pendeta juga profetik begitu. Karunianya penglihatan, karunia nubuatan. Saya juga begitu tapi saya gak jago melihat. Saya cuma mendengar suara Tuhan. Jadi kalau nubuatin orang itu doain orang nubuatin gitu. Anak saya bisa karunia melihat. Dan bisa karunia mendengar. Nah singkat cerita tuh gini. Saya itu harusnya Desember itu puasa Ester. 3 hari 3 malam bersama dengan jemaat 189. Udah daftar. Besok mau puasa Ester, hari ini saya kena COVID-19. Satu keluarga. Plus jemaat saya 25 kena COVID-19. Akhirnya saya cancel, puji Tuhannya hotelnya gak kasih penalti. Tapi diundur Januari, harus kalau gak dilakukan Januari hilang uangnya. Di puncak. Akhirnya kemarin Januari kita bikin puasa Ester, 70 orang, yang lainnya pada takut. Ya udahlah. Nah setelah puasa Ester 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Saya pulang tuh. Nah saya pulang tuh anak saya tidur sama saya terus. Biasanya jarang begitu. Tidur sama saya, peluk saya berkali-kali peluk saya. Sampai saya ketekek gitu loh, kecekik gitu. Karena dia peluknya tuh kenceng banget gitu. Nah pas dipeluk itu kecekik, roh saya bangun saudara. Terus saya lihat diri saya sendiri. Kan saya orang Jawa kan, orang Solo. Saya langsung ngomong bahasa Jawa. Wah mati ki aku. Lihat tubuh saya sendiri. Terus saya lihat kok mati. Waduh. Terus saya depan kamar saya ada pintu kan. Ada jendela kan. Saya buka kordennya. Ternyata air itu udah tinggi. Sama rumah-rumah. Itu kayak tsunami gitu. Saya ketakutan. Saya sampai panggil istri saya bangunkan tapi gak bangun. Saya bangunkan anak saya yang pertama gak bangun. Jadi saya akhirnya ketakutan tiba-tiba saya kebangun. Mungkin roh saya masuk lagi kebangun dan keringat saya jagung-jagung. Saya ketakutan. Saya doa sampai nangis, saya panggil saya bangunkan. Ini bahaya Jakarta, kita doa ya supaya gak ada tsunami. Supaya gak ada banjir gitu. Karena kita gak tahu saudara.
di dalam kehidupan ini kan semuanya serba misteri. Betul apa betul? Ditanya kok diam aja. Betul gak saudara? Siapa kira yang naik Sriwijaya itu bisa jatuh? Kita kan gak tahu. Betul gak? Siapa tahu Aceh dulu tuh bisa tsunami segede gitu? Kita kan gak tahu. Saya pikirnya cuma simpel aja. Kalau saya sampai dimimpiin begitu, berarti Tuhan suruh saya doa. Ya saya doa lah. Saya doa, 3 hari saya gak bisa istirahat, doa. Saya nangis supaya Jakarta aman. Karena sebagai hamba Tuhan saya gak tega kalau ada bencana. Menderita saudara, gak usah bencana. COVID-19 ini aja buat saya aja menyedihkan. Teman saya berapa ratus pendeta-pendeta yang meninggal. Kalau katanya survei udah 158 pendeta meninggal. Bayangin aja saudara. Sedih gak saya? Sedih sekali. Besok melihat, dengar RIP, besok lagi RIP. Rest in peace pendeta ini, rest in peace. Aduh sedih. Bahkan saya kemarin dengar dari tadi pagi dengar dari Pak Paulus, dia pernah kena COVID juga. Dan hampir nafasnya sesak napas dan dia kritis sekali. Dan memang gak mudah saudara untuk menghadapi ini. Nah, saya mau cerita begini. Jadi setelah saya mimpi tsunami, saya berdoa. Setiap pagi kita ada menara doa di Gajah Mada. Saya suruh jemaat doa sungguh-sungguh. Pulang saya tanya sama anak saya. Dia bilang gini. Saya bilang gini, Dek, kok tidur sama papi terus kenapa? Kamu kan punya kamar sendiri. Kamu tidur kamar kamu sendirilah. Papi itu malam-malam kalau kamu peluk bisa gak napas loh. Karena kamu peluknya kerat banget. Emang kamu ada apa? Anak saya kan bisa dengar suara Tuhan dan bisa penglihatan. Dia bilang gini sama saya, Papi, kenapa aku tidur sama papi terus? Kenapa? Karena Tuhan bilang sama aku, papi mau dipanggil Tuhan. Saudara bayangin aja, kalau anak sendiri bilang begitu gimana saudara? Gak mungkin, oh ya gak apa-apa mati. Gak mungkin gitulah kan. Anak sendiri bilang begitu. Saya langsung shock. Masa sih? Iya. Makanya aku gak mau tinggalkan papi. Aku gak mau gak mau pisah dari papi. Aku takutnya pas malam papi dipanggil Tuhan aku gak bisa peluk papi. Sebagai orang tua sedih saudara. Yang ngomong bukan orang lain. Kalau yang ngomong orang lain, Pak bapak mau dipanggil Tuhan mau mati gitu. Bodoh amat gue gak peduli. Bisa aja dia ngomong begitu karena benci saya kan. Ini anak sendiri. Gak ada agenda, gak ada motivasi. Pure. Anak saya itu masih umur 12 tahun saudara. Dan dia cinta sekali Tuhan. Setiap hari doanya panjang, dengarkan YouTube. Anak saya ini dua-duanya ini cinta Tuhan lah. Kayak bapaknya karena kita dari turun-temurun kan keluarga pendeta kan. Diajarin untuk cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya sedih loh. Saya nangis loh. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, saya peluk. Papi jangan tinggalkan aku ya. Iya. Papi mau tanya sama Tuhan nanti. Depan dia saya kuat saudara. Di mobil saya nangis. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Memang Tuhan mau panggil aku ya. Tahu gak jawaban Tuhan? Iya. Tambah stres lagi saya. Waduh. Saya tambah nangis lagi. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Jangan dong. Aku masih punya 2 anak. Minimal kalau Tuhan mau panggil aku setelah anakku menikahlah Tuhan. Ya dong seorang tua itu lihat anaknya menikah itu kan bahagia. Karena memang tujuan orang tua itu kan memelihara anak. Apalagi 2 anaknya cantik-cantik. Saya gak mau salah orang kan. Saya mau nikah dengan orang yang baik, orang yang benar. Terus Tuhan bilang, ya udah doa. Saya nangis. Terus saya tanya Tuhan kenapa? Tuhan mau panggil aku. Tuhan cuma ngomong gini sama saya. Nah, masa kesusahan itu beratnya bukan main. Aku gak tega karena aku cinta kamu. Saya dibukakan Tuhan itu ya saudara. Saya kasih tahu sama saudara ya. Sekarang ini tuh belum ada apa-apanya. Nanti kalau zaman antikris, masa antikris, itu lebih berat lagi.
Saya kasih tahu sama saudara. Firman Tuhan katakan kelaparan di seluruh dunia. Firman Tuhan katakan ibu makan anaknya sendiri. Bayangin saudara. Firman Tuhan katakan pahlawan pun menangis. Firman Tuhan katakan air pun tidak ada yang bersih. Matahari pun tidak bersinar. Bahkan firman Tuhan katakan celakalah orang yang hamil pada waktu itu. Ibu-ibu yang hamil pada itu. Peperangan di mana-mana. Saudara harus belanja, saudara harus beli apapun pakai chip 66. Chip 666. Covid ini, corona ini hanya sarana sebentar aja untuk menguji iman saudara. Makanya saya mengatakan sama saudara, kalau hari ini saudara bisa ibadah, berarti saudara punya iman yang luar biasa. Amin ya fales. Karena sekarang ini saudara ya, saya kasih tahu sama saudara ya. Salah satu cirinya antikris ini ada, nanti datang. Ya. Itu zaman Lut sama zaman Nuh ada. Mari kita buka yuk firman Tuhan. Lukas 17 ayat 26 sampai 28. Lukas 17 ayat 26 sampai 28. Baca bersama-sama. 1, 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak apa? Manusia. Ayat yang ke-27. Baca sama-sama. 1, 3. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat yang ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lut. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan apa? Ini semua terjadi. Sekarang saya tanya sama saudara. Apa yang terjadi zaman Nuh, apa yang terjadi zaman Lut? Di zaman Nuh itu semuanya bebas. Di zaman Lut dan zaman Lut juga semuanya bebas. Di zaman Lut nih ya, laki sama laki bisa melakukan hubungan. Perempuan sama perempuan. Ibu sama anak, incest. Makanya waktu Lut keluar dari Sodom dan Gomora, dia lari ke Soar. Di Soar pun dia melakukan hubungan bersama anak-anaknya setelah Nuh mabuk anggur. Firman Tuhan katakan seperti itu. Incest. Makanya dosa Sodom dan Gomora sampai hari ini gak berhenti-berhenti. Betul gak saudara? Saya kasih contoh yang simpel aja. Amerika sekarang presidennya namanya Joe Biden. Waktu dia dipilih, menteri pertahanannya dia langsung foto berduaan ciuman sama laki. Dan Joe Biden mengizinkan 4 hal, yang 4 hal ini Donald Trump sudah gak boleh. Apa itu 4 hal? Yang pertama, Joe Biden mengizinkan transgender. Yang kedua, Joe Biden mengizinkan abortion. Yang ketiga, Joe Biden mengizinkan boleh nikah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dan yang keempat, Joe Biden mengizinkan prostitution, perzinahan atau prostitusi, pelacuran. Bayangkan, kalau sampai itu terjadi, semuanya negara ini tambah hari tambah tidak baik. Lama-lama antikris bisa berkuasa. Apa yang terjadi? Anak-anak Tuhan akan mengalami penderitaan. Makanya saya sedih sekali. Saya bilang Tuhan, jangan Tuhan. Mama saya kan di Amerika. Saya telepon mama saya, doa. Jangan sampai antikris datang. Firman Tuhan katakan antikris bisa ditunda, tapi tidak bisa ditiadakan. Bisa ditunda tapi gak bisa dihilangkan. Yang bisa menunda cuma 2, Tuhan dan revival atau lawatan jiwa-jiwa. Makanya saya mau katakan, tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya, jangan ada yang berhenti untuk menginjil. Lakukan tugas Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Beritakanlah firman setiap sedia. Apapun yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin yang fales. Sudah lihat saya kayak orang gimana itu. Kurang semangat dikit. Yang percaya katakan amin. Gak mudah loh saudara. Saya kira mudah. Resesi ekonomi di mana-mana. Saudara kalau gak punya iman kuat, saudara bisa menukar Tuhan loh. Bisa menjual Tuhan loh. Ini aja orang kena COVID-19 nih. Perceraian semakin banyak. Kekerasan rumah tangga semakin banyak. Ekonomi semakin tidak baik. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak orang yang pindah agama dalam keadaan seperti ini. Apalagi nanti kalau masa-masa antikris datang. Saudara bisa bayangkan gak?
Makanya saya mau katakan sama saudara, saudara ayo hidup lebih sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan lagi. Tidak ada alasan. Hidup yang memberikan dampak buat banyak orang. Saya tahun 2020 kemarin, saya tidak pernah berhenti saudara. Saya bersama pasukan, bersama dengan tentara-tentara Tuhan, bersama dengan jemaat saya. Pergi. Kita bukan hanya bakso seratusan, ribuan saudara. Bahkan kita bikin KKR gak boleh di kota, kita bikin di hutan. Kita penginjilan, ratusan orang kita doakan sakit mengalami sembuh. Banyak orang yang mengalami Tuhan. Sebenarnya waktu-waktu seperti ini ya, saya mau katakan ya. Sebenarnya waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu yang paling gampang untuk penginjilan. Sebenarnya waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu paling gampang untuk saudara bisa menuai banyak jiwa. Serius, karena semua orang susah. Tapi saya sedih kenapa? Gereja juga tutup, jemaatnya diajarin cuma untuk zamzum. Bukan gak penting, bukan gak boleh, silakan aja. Terus tiba-tiba, ya Pak Joy harus berhikmat lah. Kan nanti begini, nanti mati gimana? Ya mati ya masuk surga lah. Ya kan, saudara saya kasih tahu sama saudara. Emang orang mati itu cuma kena COVID? Hello? Keselak aja bisa mati kok. Betul gak? Diajak ngomong kok diem aja nih. Kok kayak gak ada orang gitu loh. Betul gak saudara? Terus alasan apa saudara gak berani ke gereja? Pak, gereja kan banyak orang pak. Lah di depan lu tuh mall. Lebih banyak lagi. Tapi ini saya ngomongin bukan gereja ini karena gereja ini luar biasa. Top, tepuk tangan buat gereja Tuhan ini. Ya. Karena buka terus, Pak Paulus bilang saya buka terus. Saya bilang hebat Pak. Tapi gereja-gereja yang lain itu ketakutan, saya bingung. Harusnya gereja membuktikan kuasa Tuhan lebih besar dibandingkan COVID loh. Kan Pak berhikmat Pak. Firman Tuhan katakan, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekarang saya tanya, Tuhan memberikan kita roh keberanian apa roh penakut? Beranian kan? Firman Tuhan katakan, orang yang bijaksana waktu malapetaka datang sembunyilah dia. Saya mau katakan ini belum malapetaka, nanti malapetakanya lebih gede lagi. Lah malapetaka begini aja kita gak berani ke gereja. Saya mau katakan, ada orang bilang, Pak ibadahnya, saya bersyukur, saya tanya Pak Paulus. Pak Paulus ibadah di sini berapa jam? Karena saya diundang di gereja-gereja lain. Saya pernah khotbah di satu gereja di Kelapa Gading. Ibadahnya 30 menit. Terus saya tanya gembalanya. 30 menit kenapa? Ya Pak kan virusnya bergentayangan di mana-mana. Saya langsung ngomong. Lah emang di mall itu gak bergentayangan? Di pasar gak bergentayangan? Kok kita di gereja dibatasi? Saya mau katakan, walaupun ada virus bergentayangan di sini, WL-nya tadi nyanyi, musiknya nyanyi, kita menyembah Tuhan, mati tuh virus. Kok gak ada yang amin ya saudara? Kok fales banget amin ini? Percaya gak sih? Yang percaya katakan amin. Di saat-saat ini kita harus buktikan Tuhan tuh lebih besar. Saudara punya kuasa yang lebih besar dibandingkan COVID-19, yang percaya katakan amin. Pak kalau kena ya gimana? Ya udah kalau kena emang kenapa? Mati masuk surga? Firman Tuhan katakan mati sebuah keuntungan. Ya jangan gitulah Pak, saya kan belum merit. Alasan terus, alasan. Jangan gitu Pak, anak saya masih ini. Makanya Tuhan tuh ngomong sama saya. Nah kenapa kamu? Saya panggil. Karena saya tuh gak peduli saudara. Terus terang aja. Saya kena COVID saudara. Saya masih menginjil loh. Saya telepon orang loh. Karena saya tahu waktunya tuh singkat sekali. Ya kan? LGBT di mana-mana. Kalau negara sudah LGBT di mana-mana, itu udah negara itu gak akan bisa revival lah. Serius. Saya kasih contoh ya di Asia, Thailand. Mana bisa tuh Thailand ada revival, kebangkitan rohani. Saya ibadah di Thailand tuh, saya khotbah di Thailand, jemaatnya cuma 10-15. Susah sekali, rohnya itu udah setan semua. Gimana gak setan? Kamar mandinya ada 3. Apa itu? Male, female, sama male, fel apa itu? Lady boy itu.
Atasnya lady, bawahnya boy. Ada juga yang bawahnya boy, atasnya lady. Sama aja ya? Apa? Atasnya lady, bawahnya boy. Serius. Sampai saya tuh gak bisa bedakan di Thailand tuh, ini perempuan apa laki ya. Saya pernah kan taruhan sama koko saya kan, di kasir cantik banget. Terus saya bilang, Kak, itu neng kasirnya wedok apa lanang? Nggak ngerti aku. Gak tahu. Taruhan yo. Kowe apa? Aku wedok. Kowe apa? Aku lanang. Oh wis. Nek menang tuh ada coklat ya. Yo. Terus ketemu pendeta di sana. Pak sini. Itu perempuan apa laki? Pendeta di sana bilang, oh gampang. Gampangnya dari mana? Suara. Gak bisa nipu. Oh. Akhirnya taruhan sama koko saya bawa barang ke kasir. Cantik sekali, cantik. Perempuan kalah cantiknya. Saya bilang, how much? Langsung suara bilang, 1 baht. Wah cowok. Cowok. Laki. Susah. Saya di Belanda saudara. Di Belanda di Dam itu. Lagi minum kopi sama istri saya. Cowok ganteng banget. Orang bule. Aduh ganteng saudara. Dari jauh. Hai. Saudara, ini kayaknya pacarnya cantik. Katanya pacarnya cowok. Sini cowok. Temu di tengah-tengah ciuman. Depan saya pas minum kopi, saya langsung enek. Saya bilang, darah Yesus. Saya bilang, bayang, mengerikan gak keadaan dunia sekarang? Sekarang gereja kalau diam bagaimana? Saya bukannya anti Zoom saudara. Terus terang saya juga Zoom setiap Jumat. Tapi saya mau katakan, seberapa banyak orang Zoom hari-hari ini. Saya tanya telepon jemaat saya. Kamu kemarin ikut Zoom gak? Ikut. Khotbahku apa? Lupa Pastor. Lupa apa? Lupa. Kenapa kau lupa? Karena saya tidur. Dia ikut Zoom, mukanya dihilangin. Tidur. Saya pernah iseng saudara. Zoom pakai cara pendek. Orang gak tahu segini. Emang orang tahu saya udah mandi apa belum? Gak tahu juga. Betul gak? Saudara ikut Zoom, di mukanya dilengin. Bisa gak sambil makan? Bisa. Apakah itu menghargai Tuhan? Saya tanya sama saudara. Hello? Sambil kakinya begini makan gitu, ini Zoom. Pada tanya ngoceh, saudara gini. YouTube juga. Dan semuanya dibikin begitu sama elit global. Antikris. Supaya apa? Supaya iman anak-anak Tuhan tuh hancur. Iman anak Tuhan tuh gak mau lagi. Semuanya dimanjakan. Dengar baik-baik. Musuh kekristenan utama itu manja. Kenyamanan. Eropa gak bisa bangkit lagi kenapa? Semuanya aman, semuanya ada. Dan Amerika sekali lagi digempur. Tapi saya mau katakan sama saudara. Indonesia tetap akan dilawat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya siapkan diri saudara. Hari-hari ini mari sama-sama bangun rohmu di atas firman Tuhan yang benar. Ya. Nah saudara, saya mau katakan, akhirnya saya pulang kan, saya bilang sama anak saya, Dek, papi dah ngomong sama Tuhan. Papi dikasih umur panjang. Iya papi, sebenarnya papi itu lagi dites Tuhan. Tapi papi itu disayang Tuhan. Anak saya itu, karena saya gak tahu ya, engkong saya meninggalnya begitu. 3 bulan sebelumnya dia ngomong akhirnya meninggal. Papi saya juga begitu. Jadi kita ini keluarga sakti sebenarnya. Sakti-sakti loh. Wih, papi saya tuh, apalagi papi saya tuh saktinya bukan main. Saya pernah tuh ya, diajak papi saya tuh, papi saya kan galaknya bukan otoriter gitu ya. Diajak, bantu tsunami di Aceh sana. Bawa 5 truk. Saya nyetir mobil Panther waktu itu sama papi saya 5 truk. Itu tiba-tiba zaman dulu kan kita lewat jalan Sumatera itu kan gelap gulita sudah malam-malam. Kalau sekarang kan ada jalan tol. Nah truk satunya itu solarnya habis. Dan tidak ada mau bensin. Kita harus tidur di situ pagi-pagi minta tolong warga. Wah ngeri lah saudara, itu hutan. Di situ kan banyak bajing loncat. Papi saya bilang gini, ada ember gak? Untung ada ember. Terus bilang, Joy, nama saya Joy. Joy sama Joko, full timer gereja. Ambil air tuh di kali.
bawa ke sini. Saya sama Joko ambil air. Saya bilang sama Mas Joko, Mas, King gopo airnya. Terus full timer, ya udahlah taat aja lah. Papi kan gak ngerti, otaknya juga kita gak nyampe. Ya udah. Gak tahu. Itu air diambil di bawah saudara. Zaman papi saya itu ya. Papi bilang, buka tangki. Masukin air ke tangki itu. Wih, saya mikir kan, saya lihat Joko lihat saya kan. Ya udah masukin, didoain saudara. Dalam nama Yesus jadi solar. Zamannya Tuhan Yesus, air berubah jadi anggur. Zamannya papi saya, air berubah jadi solar. Starter nyala sampai Medan aman. Saya bilang hebat juga nih ya. Itu saya pernah ke Soe itu ya, ke Soe itu. Di Soe itu ada namanya dulu Om Pendeta Meltari, itu hebat banget. Bangkitkan orang mati 30 orang. Pendeta itu. Berjalan di atas air, hebat tuh. Saudara kalau orang Kupang pasti tahu yang namanya Meltari. Itu revival pertama di Indonesia itu di situ. Itu kebangkitan luar biasa. Papi saya juga bikin di situ tuh. Kebangkitan luar biasa tuh. Saudara tahu ya, hari pertama itu kakinya begini nih ya. Didoain papi saya langsung twing gitu. Mata orang disembuhkan, dipulihkan. Nah hari kedua tambah banyak lagi kan. Saya sebelahnya papi saya. Lagi nyanyi-nyanyi. Papi saya bilang ada orang tuh perutnya gendut. Bawa yang perutnya besar itu ke atas. Lagi nyanyi. Wah gimana. Terus tiba-tiba papi saya bilang. Joy. Tuhan bilang. Bilang apa papi? Tinju perutnya orang itu. Wah. Saya langsung pura-pura basah. Ketakutan keringat sejagung-jagung kan. Kalau masih SMA nggak ngerti apa-apa. Terus di situ ada Mas Joko tadi tuh yang ambil air sama saya. Tiba-tiba, papi. Kenapa Joy? Tuhan bilang bukan aku loh papi. Siapa? Joko papi. Dipanggil, Joko sini kau. Tuhan bilang sama saya, Joy suruh tinju perut orang itu. Barusan Tuhan bilang sama Joy, bukan dia. Kamu Joko. Dia langsung, stres kan. Joko juga pintar. Papi. Apa Joko? Tuhan bilang apa? Dikembalikan ke papi lagi. Papi saya tuh gila loh saudara. Gila loh. Langsung ngomel-ngomel. Kalian nih kan gak punya iman ya. Kristen apa kalian nih? Kita kan bingung kan. Ini lihat nih. Dipanggil sini. Ditinju loh. Dalam nama Yesus. Geblak muntah. Saya langsung bilang sama Joko. Mas mati ki mas. Sembuh loh saudara. Itu gumpalan darah segitu. Wah saya bilang. Makanya hidup saya itu sebenarnya dari kecil tuh mengalami. Karena kan zaman dulu itu kan hamba-hamba Tuhan kan luar biasa. Ya. Wah banyaklah kesaksian kalau kita lihat. Cuma di gereja modern sekarang ini hal-hal seperti ini langka. Jarang. Makanya saya bilang saya tetap akan DNA saya seperti ini. Saya khotbah apapun dan saya pengurapan. Karena bagi saya pengajaran penting. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan penting sekali untuk diajarkan. Tetapi lebih penting lagi adalah iman saudara untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Mempraktekkan firman. Karena saya percaya yang dipraktekkan firman adalah kuasa. Makanya doa saya hari ini, engkau harus punya kuasa. Katakan kiri kanan, kamu harus punya kuasa. Karena saudara diciptakan bukan untuk orang-orang biasa. Engkau diciptakan untuk orang-orang yang luar biasa. Percaya katakan amin. Ya, baca firman Tuhan ini sekarang kita akan selesai. Ya, baca Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang muda. Pada waktu itu hal kerajaan seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ingat ya, banyak orang Kristen membawa pelita gak ada minyak. Minyak itu apa? Kuasa. Pelita itu apa? Firman, kebenaran. Makanya Mazmur katakan firmanmu apa? Pelita bagi. Itu kebenaran. Banyak orang tahu firman tapi banyak orang gak mempraktekkan firman. Ini masalahnya. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu tidak lama datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana itu, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain untuk berkata, itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Aku tidak mengenal kamu. Karena itu sama-sama baca, 1, 3, berjaga-jagalah sebab. Amin saudara. Saudara harus berjaga-jaga. Nah bagaimana caranya pastor? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Firman harus dilakukan. Seperti tadi, perbuatan saudara Tuhan akan nilai. Apa yang harus dilakukan sekarang? 4 hal. Yang pertama, baca firman dan lakukan firman. Yang kedua, cintai Tuhan, intim, pujian, penyembahan. Yang ketiga, gak boleh pelit, katakan kiri kanan, gak boleh pelit. Awas, kalau orang Kristen pelit, bahaya. Karena firman Tuhan katakan, upahmu itu dinilai nanti. Apapun yang sudah kerjakan, lakukan, tolong. Pak, uang saya tinggal segini. Malah di dalam keadaan kamu berkurang, kamu memberi, itu Tuhan lihat. Ingat tadi firman Tuhan. Tuhan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, tetap andalkan Tuhan. Ya, selalu percaya, punya iman. Jangan seperti gadis bodoh. Gadis bodoh cuma mau enaknya aja. Ke gereja, nikmati, ya pulang gak ngelakuin apa-apa. Nonton Korea, ya. Bukan gak boleh nonton, silakan aja. Tapi ada loh orang itu nonton Korea 24 jam. Main game. Sampai yang disembah bukan Yesus lagi tapi Lee Min Ho. Ya, tapi di sini dari muka-mukanya ibu-ibu di sini nih, ini cuma cinta Tuhan Yesus. Kok gak ada yang amin sih saudara? Amin. Minggu depan harus lebih rame lagi ya. Saya bilang sama Pak Paulus, Pak buka aja. Kalau kan Pak Paulus bilang kan, sampai di tengah-tengah dikasih gak apa-apa. Kalau nanti Tuhan kasih tempat yang gede-gede, saya mau katakan saudara, saya ini kan jemaatnya 150, gak seperti sini lah. Sini jemaatnya kan 3.000-an kata Pak Paulus. Jauh lah. Tapi saudara tahu, saya itu hari-hari ini menuai jiwa loh. Banyak sekali orang-orang agama lain. Saya injilin, terima Yesus, terima Yesus. Banyak. Terserah mereka mau gereja di mana. Tapi saya mau katakan, sekali waktu nanti waktu dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, nak sini seperti gadis yang bijaksana, ayo makan sama-sama. Betul gak? Gak apa-apa. Saudara mungkin hari ini dibohongin orang, ditipu orang, disakitin, suamimu pergi, istrimu selingkuh, suamimu selingkuh. Udah gak usah dipikirin. Tetap aja ngampuni. Cintai Tuhan. Pak rasanya sakit loh Pak. Saudara sendiri ambil warisan. Udahlah. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus mau datang. Ngomong kiri kanan jangan diam aja. Pak gila banget sih Pak, terus mau datang nanti kalau gak datang gimana? Ya gak apa-apa, minimal engkau menang di hati yang percaya katakan amin. Minimal engkau punya nilai yang bagus. Kristen tuh harus punya nilai yang bagus. Udah ke gereja tidur, pulang gereja nonton Korea, pelitnya amit-amit, gosip sana gosip sini. Terus pengen masuk surga, katakan kiri kanan, mimpi, bilang gitu. Gak pernah penginjilan. Amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pak musik, mainkan musik. Haleluya. Katakan kiri kanan mulai minggu depan. Mulai hari ini aktifkan kuasa Tuhan. 1, 3 ngomong gitu.
Amin. Sekarang saya tanya, kalian ini bisa nyembuhin orang gak sih? Bisa. Amin saudara? Gak usah saya, kalian bisa. Cuma masalahnya kalian gak mau aktifin, kenapa? Melempem imannya. Kita gak boleh mampu, kita harus semangat. Sama-sama katakan semangat. Kita harus mencintai gereja ini, saya terus berdoa, saya akan support terus ya. Kalau diundang lagi saya datang, kalau nggak diundang lagi ya nggak apa-apa, saya akan datang ya. Tapi saya katakan saya bangga dengan gereja ini di dalam masa-masa COVID tetap pergi ya. Dan saya lebih bangga lagi apa? Saya boleh khotbah di tempat ini pakai topi. Waduh, senang ya. Karena saya terkenalnya pendeta pakai topi dan Pak Paulus mengizinkan, lebih bersyukur. Karena di gereja lain nggak boleh. Lalu saya bilang, Pak Gembala boleh nggak saya pakai topi? Jangan Pak, nanti Tuhan marah. Hubungannya apa bisa Tuhan marah? Tapi udahlah, itu kan gereja punya wewenang masing-masing ya. Kunci F. Kunci G. Angkat kedua tangan kita. Nyanyi pujian bagimu. Sembah Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar. Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Angkat tangan tinggi, sembah Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekarang saya undang kita semua angkat tangan lebih tinggi dari kepala kita. Nyanyi pujian, terima urapan Tuhan, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima terobosan. Biar apa kaya hadirat Tuhan di tempat ini. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hanya musik saja, mari kita doa dalam roh. Tuhan, aku berdoa Tuhan, siang hari ini Tuhan, aktifkan kuasa-Mu buat jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang lemah, Engkau kuatkan kembali. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang terluka hatinya, Engkau pulihkan Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Kami mau mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau memberikan apapun yang Tuhan mau. Ya Rabba kata kasyera bala. Urapan-Mu di tempat ini Tuhan, memberikan kami sesuatu yang besar. Anugerah-Mu buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu di tempat ini. Bangkitkan Tuhan. Semuanya dipulihkan. Ada anugerah Tuhan yang sempurna. Mari sama-sama katakan, nyanyi pujian
Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah. Pukul 9, 11, 13, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Siang hari ini kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk lawatan sentuhan Tuhan lewat ibadah di tempat ini. Berkati hamba-Mu Pastor Joy Israel, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Tim yang sudah melayani pada ibadah yang ketiga saat ini, kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap terus memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kami boleh tetap setia mempersembahkan yang terbaik pelayanan kami. Dalam melayani Tuhan di tempat ini. Berkati gereja kami, berkati GBI REM. Engkaulah yang menjadi gembala yang baik. Berkati juga Tuhan. Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati juga Tuhan kota Jakarta. Berkati Indonesia, pulihkan, selamatkan bangsa ini Tuhan. Para pemimpin bangsa ini Tuhan juga urapi, berikan kepada mereka juga roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kembali kami rindu diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa yang kami percaya semua berkat itu datangnya dari atas. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Karena itu, arahkanlah mata hatimu saudara. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini. Sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.